salam jumpa kembali mitra CR 3 Networks. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan mitra semua dalam video edukasi berikutnya. Kalau teman-teman semua lihat di channel ini, banyak saya bicara konten-konten saya mengenai bisnis keuangan dan khususnya lebih banyak bicara mengenai 3 Networks karena kebetulan saya adalah seorang financial consultant dari CR3 Networks dan saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk menjadi seorang financial consultant karena kalau didengar dari namanya seperti satu istilah yang terlalu tinggi buat saya dan saya tidak pernah terpikirkan untuk suatu hari bisa terjun ke dalam dunia keuangan, asuransi, investasi. Itu hal yang paling jauh di dalam pikiran saya, dalam angan-angan saya, tapi itu yang Tuhan percayakan. Saya ingin berbagi cerita sedikit dan juga berbagi pengalaman sejak saya bergabung di CR, apa yang saya lakukan, dan juga kalau kemarin banyak orang sering bercerita tentang bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, saya juga pernah share testimoni saya, dan juga beberapa hal-hal menarik yang mereka pelajari dan juga mereka dapatkan di 3 Networks. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman di luar dari bonus, di luar dari penghasilan dan segala macam itu. Saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana saya melakukan klaim, bukan saya pribadi ya, tapi bagaimana saya membantu keluarga dari seorang nasabah saya yang meninggal. Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran, bisa menjadi edukasi buat teman-teman mitra, khususnya yang terjun dan juga fokus sebagai seorang financial consultant yang berlisensi di CR3 Networks. Kalau teman-teman sudah memakai kartu ini, sudah punya kartu ini, teman-teman sudah punya sertifikat, maka teman-teman adalah seorang financial consultant. Dan ini satu pekerjaan yang sebenarnya bergengsi karena ini kita berlisensi, kita punya asosiasi profesi. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama serius dalam melakukan bisnis ini. Nah, ini banyak yang tanya kemarin bagaimana sih proses melakukan klaim, terutama untuk klaim meninggal, karena beberapa hari kemarin itu ada seorang teman saya, itu ibunya meninggal dan pagi ini saya dikontak oleh istrinya dan istrinya bertanya perihal proses melakukan klaim itu seperti apa. Dan saya baru dapati bahwa ternyata ibu mertuanya adalah seorang mitra CR. Nah, jadi saya sempat cerita bagaimana prosesnya, berapa lama sampai cairnya, dan ini juga yang akan saya share dengan teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menolong teman-teman dalam membantu mitra teman-teman, atau mungkin teman-teman sendiri. Saya tidak mendoakan, tapi kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Seandainya terjadi resiko dalam keluarga kita atau pada nasabah kita, kita tahu bagaimana prosedurnya. Nah, ini yang saya lakukan, ini yang saya alami, dan ini juga yang membuat saya patut berbangga, dan kita semua patut berbangga ada di bawah naungan CR, karena ternyata proses untuk melakukan klaim itu tidak rumit, sangat-sangat tidak rumit. Saya pernah membantu nasabah saya, mitra-mitra saya untuk melakukan klaim pribadi, di mana mereka redeem premi, redeem polis. Dan juga ada yang melakukan klaim meninggal dunia. Nah, kita mulai dulu dari klaim meninggal dunia. Ini terjadi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2018 pertengahan, itu ada seorang nasabah saya yang meninggal. Yang bersangkutan tidak tinggal di Kupang awalnya. Waktu dia mendaftar, walaupun KTP-nya KTP Kupang, tapi pada waktu itu dia berdomisili di Batam waktu itu. Dan ini dia merupakan seorang mitra yang cukup aktif. Dia juga melek investasi, melek asuransi, dan
mungkin juga karena pergaulannya ya, dia bergaul dengan orang-orang yang suka berinvestasi, suka berasuransi, jadi dia juga merasa penting waktu itu. Dan dia tidak sengaja mengasuransikan dirinya karena dia akan meninggal, tidak. Karena memang pada saat dia mendaftar pada waktu itu dia ada dalam kondisi yang sangat sehat, dia ada dalam kondisi yang sangat-sangat fit. Nah, dia menabung itu sekitar 2 tahun, 2 tahun lebih lah dia menabung. Dan ada sesuatu yang terjadi, dia sakit waktu di Batam dan harus dipulangkan ke Kupang. Dan selama di Kupang pun dia melakukan pengobatan selama hampir setahun lebih. Dan menyebabkan banyak pengeluaran, dan pada saat itu juga berdampak pada investasi bulanannya. Karena memang ini musibah, dan dia sama sekali tidak melakukan setoran selama 1 tahun. Karena memang pengeluarannya, uangnya banyak disalurkan, dihabiskan untuk biaya pengobatannya. Singkat cerita, setelah menjalani 1 tahun pengobatan, saya dikabari oleh teman saya bahwa yang bersangkutan telah berpulang, dan saya dimintai tolong untuk membantu mengurusi proses klaim. Nah, perlu saudara ketahui bahwa pada saat itu saya belum pernah melakukan proses klaim sama sekali, dan itu merupakan satu hal baru bagi saya. Tapi saya bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan di mana saya bisa secara langsung membantu nasabah saya untuk melakukan klaim, di mana tidak semua mitra itu bisa melakukannya karena kita kan tidak asuransi untuk meninggal kan. Jadi kita tidak pernah ekspektasi bahwa nasabah kita akan meninggal, dan itu juga bukan mindset yang kita tanamkan dalam berasuransi. Kita berasuransi bukan karena kita akan mati, tapi karena ada orang-orang yang akan harus tetap hidup walaupun kita sudah tidak ada. But anyway, teman ini meninggal dan kami harus melakukan proses klaim. Dari pengalaman saya waktu mengurusi klaim itu sebenarnya, dan saya tidak tahu kalau di asuransi lain ya, dan pengalaman masing-masing orang itu beda. Kebetulan karena nasabah saya ini meninggal karena sakit, akhirnya kita banyak harus berurusan dengan dokter. Jadi kalau teman-teman mau mengurusi klaim itu, kita harus tahu dulu dia meninggalnya karena apa. Dia meninggalnya karena sakit, dia meninggalnya karena kecelakaan, atau karena apa? Karena diluluskan atau tidak klaim itu tergantung dari seperti apa penyakit atau apa penyebab dari kematian itu. Karena kalau teman-teman sebagai agen, atau juga teman-teman ada yang sebagai nasabah, waktu mendaftarkan diri sebagai seorang nasabah asuransi, ini bukan cuma di CAR ya, ini juga berlaku di semua asuransi, di mana teman-teman akan ditanyakan apakah punya penyakit bawaan atau penyakit kronis, terus sudah berapa lama, atau mungkin teman-teman sebagai seorang perokok, terus sudah berapa lama merokok, dan 1 hari itu bisa menghabiskan berapa batang atau berapa bungkus. Nah, itu biasanya ditanyakan. Nah, yang terjadi pada kasus nasabah saya yang bersangkutan waktu mendaftarkan diri sebagai mitra CR itu, dia dalam kondisi yang sangat sehat walafiat. Jadi ini benar-benar di luar perkiraan kita. Sehingga pada waktu itu, dan kebetulan dia meninggalnya waktu itu di rumah sakit, jadi itu mempermudah kami di satu sisi untuk bisa langsung berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Jadi waktu itu kami begitu mendapat info kabar kematiannya, itu kami langsung pertama kali yang kami lakukan adalah kami langsung ke kantor CR di kota kami. Kebetulan karena jarak kantor dan juga rumah atau tempat tinggal kami dan juga tempat tinggal nasabah ini tidak begitu jauh, hanya sekitar 5 menit, 10 menit perjalanan, jadi cukup dekat, dan itu ada di tengah kota. Jadi waktu itu saya bersama ahli waris dan juga teman yang mendaftar, kita langsung ke kantor CR dan menanyakan prosesnya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Jadi ini teman-teman silahkan catat, supaya kalau misalnya terjadi, kita doakan tidak sih, tapi kalaupun terjadi ada nasabah yang meninggal atau ada anggota keluarga kita yang adalah nasabah dan meninggal, teman-teman harus dahulukan itu waktu melaporkan kematian ini kepada pihak CR, teman-teman harus membawa buku polis, itu wajib. Buku polis dari yang bersangkutan, nasabah yang meninggal, harus dibawa.
terus juga bawa serta dengan KTP-nya, KTP nasabah yang meninggal. Terus teman-teman juga harus membawa KTP ahli waris. Dan sebisa mungkin harus datang dengan ahli warisnya sekaligus. Ya, ini bagian dari verifikasi. Banyak yang tanya apakah tidak bisa meminta agen yang mengurusinya. Jawabannya tidak bisa, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau uang pribadi dari nasabah itu bukan tanggung jawabnya agen. Agen itu ibaratnya dia adalah tim penjualan. Jadi dia membantu menawarkan, membantu mengedukasi, tapi setelah menjadi nasabah, agen itu hanya akan bertugas untuk sekedar memberi informasi, memberi arahan. Tapi untuk proses keuangan, segala sesuatu yang berhubungan dengan polis, berhubungan dengan uang nasabah itu adalah urusan langsung nasabah dengan pihak CR. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Jangan sampai teman-teman bilang agen saya tidak membantu. Oh, tidak seperti itu. Di mana-mana agen pasti mau membantu, tapi ada batasan-batasannya di mana. Sama juga dengan teman-teman kalau membuka rekening di bank, segala sesuatu yang berurusan dengan nomor rekening saudara, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah nominal tabungan saudara, teman-teman yang ada di dalam bank, kan itu tidak harus diketahui oleh semua orang, termasuk juga orang yang mungkin menawarkan teman-teman untuk menggunakan jasa bank tertentu. Sama halnya juga dengan asuransi dan investasi. Tapi sebagai agen kami juga punya tanggung jawab moral, di mana kami juga pengen membantu mengarahkan bagaimana supaya prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi teman-teman membawa buku polis, terus KTP dari yang asli ya, bukan fotokopi ya. KTP asli dari yang bersangkutan, nasabah yang meninggal, teman-teman bawa juga buku polisnya yang asli. Terus teman-teman bawa serta dengan ahli waris dan juga KTP dari ahli waris. Dan sekiranya ahli warisnya berusia di bawah 17 tahun, maka teman-teman harus wajib datang dengan membawa akte kelahiran dan seseorang yang akan ditunjuk oleh keluarga sebagai perwakilan dari ahli waris yang akan menandatangani dokumen yang diserahkan oleh pihak CR. Nah, biasanya kalau verifikasi awal ini sudah, nanti dari pihak CR akan memberikan selembar kertas yang harus diisi dan juga akan dimintai keterangan dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal tanggal sekian, penyebabnya apa, itu yang akan dijadikan sebagai acuan dari CR. Nah, waktu itu dari pengalaman saya, itu sangat-sangat tidak lama. Hari yang sama kami datang, kami langsung diberikan lembaran yang harus kami isi, dan juga harus kami bawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit juga harus isi salinannya, dan dibawa kembali dengan keterangan dari rumah sakit mengenai keterangan meninggal dari nasabah yang meninggal ini. Setelah dokumen-dokumen ini dilengkapi, itu langsung dibawa ke pihak CR. Dan biasanya setelah dokumen ini sudah diverifikasi, akan kita menunggu balasan email atau konfirmasi lanjutan dari CR itu paling lambat 1 sampai 2 hari. Kalau dari pengalaman saya itu hanya sekitar 2 hari kita sudah langsung dapat konfirmasi lanjutan bahwa ini bisa prosesnya sudah lengkap, bisa dicairkan. Nanti setelah itu teman-teman akan diminta untuk ahli waris menyertakan fotokopi buku rekeningnya dan akan diserahkan kepada petugas CR. Nah, begitu fotokopi rekeningnya sudah diberikan, itu waktunya itu paling lama itu 2 minggu. Dari pengalaman saya membantu orang untuk klaim, entah itu klaim meninggal ataupun menebus polis, dia ambil uang, tarik uang dari tabungannya, entah itu tutup polis full atau ambil sebagian, itu tidak lebih dari 2 minggu. Jadi kalau teman-teman ada yang meninggal, nasabahnya atau anggota keluarganya yang adalah mitra CR, step-step yang seperti yang sudah saya bilang tadi bisa dilakukan. Nah, tapi akan beda kalau yang bersangkutan itu meninggal karena kecelakaan. Kalau meninggal karena kecelakaan, maka teman-teman perlu untuk sertakan juga keterangan dari pihak kepolisian. Jadi beda kasus, beda prosesnya gitu. Jadi kalau dia meninggalnya itu karena sakit, itu lebih mudah karena tidak perlu butuh banyak surat dan juga keterangan. Kalau cuma sakit, maka cuma kita bisa minta dari keterangan cukup dari pihak dokter atau pihak rumah sakit yang melayani.
Nah, ini juga sebagai saran, kita tidak pernah tahu ya kita sakitnya kapan, meninggalnya kapan, kita tidak tahu meninggalnya dari mana. Tapi dari pengalaman saya, dan saya sempat cerita juga dengan staf di kantor dan juga share dengan beberapa teman dari asuransi lain, itu pengalamannya adalah bahwa biasanya kendala itu yang paling lama adalah berurusan soal meminta keterangan dari rumah sakit. Itu kadang-kadang ribet, tergantung dari rumah sakit mana yang teman-teman datangi. Ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan ya, tapi biasanya rumah sakit dengan birokrasi itu akan biasanya yang bikin lama, membuat prosesnya lama. Jadi dari pengalaman teman-teman saya juga agen asuransi, financial consultant juga dari asuransi lain, dan juga waktu saya berkonsultasi dengan staf di kantor di CR, itu mereka mengatakan bahwa memang untuk rumah sakit itu biasanya yang paling cepat kerjasamanya atau prosesnya paling cepat itu rumah sakit swasta atau rumah sakit militer. Itu biasanya prosesnya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Tapi kalau kita ke rumah sakit pemerintah, itu biasanya prosesnya panjang karena kita semua tahu namanya proses birokrasi. Tapi itu tidak terlalu bermasalah ya. Yang penting kan kita dapat keterangan meninggalnya atau keterangan dari dokter yang menangani. Dan kalau itu sudah ada, itu biasanya proses di perusahaan asuransi, di kantornya itu tidak lama. Itu konfirmasinya itu paling cuma 1-2 hari, dan untuk proses pencairan itu tidak sampai 2 minggu. Nah, jadi itu yang ingin saya share. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana sih prosesnya? Karena kalau untuk sekedar kita mencairkan tabungan kita, ya itu tidak perlu ribet kan, kita bisa ambil kapan saja. Tapi kalau untuk proses pencairan klaim meninggal, itu kan tidak setiap hari atau tidak setiap saat nasabah kita meninggal. Jadi untuk mendapatkan pembelajaran seperti itu, kita harus share dengan atau tanya dengan orang-orang yang pernah menanganinya. Dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa menolong nasabah saya ini waktu itu untuk mencairkan klaim meninggalnya. Dan ini luar biasa karena waktu itu nasabah saya itu dia sudah bergabung itu sekitar 3 tahun, 2 tahun dia aktif menabung, 1 tahun karena sakit, jadi dia tidak bisa menabung. Tapi karena saldonya masih ada, biaya asuransinya masih dipotong, jadi asuransinya masih tetap aktif, dia tetap diproteksi. Nah, kalau yang terjadi adalah dia sempat off sekian bulan, maka dari total yang diterimanya, kan total uang yang akan diterima adalah uang pertanggungan ditambah dengan sisa tabungannya, sisa saldo dari investasinya setelah dipotong dengan biaya akuisisi. Dan misalnya ada tunggakan katakanlah 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Maka jumlah nominal selama 1 tahun itu juga akan dipotong, dan sisanya itu sepenuhnya akan dikembalikan kepada ahli waris. Jadi kemarin saya cukup tersentuh, saya juga terharu karena waktu itu sakit dari nasabah saya ini betul-betul berefek pada keluarganya, di mana orang tuanya yang sudah umur harus kembali bekerja supaya bisa menolong pembiayaan rumah sakit, dan juga menyebabkan adik-adiknya yang tadinya harus melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah, harus terhenti karena tidak bisa, karena terbatas soal keuangan. Tapi bersyukur karena dengan uang pertanggungan yang cair ini, akhirnya saudara kandungnya, adiknya bisa kembali melanjutkan sekolah. Dan itu benar-benar bagi saya, dan saya yakin ini kita semua sebagai financial consultant, sebagai agen asuransi, itu adalah satu kebahagiaan atau kebanggaan tersendiri, di mana kita bisa melihat melihat senyum di wajah orang-orang yang kita tolong. Mungkin yang memang itu bukan uang kita, itu uang mereka. Tapi kalau kita bisa terlibat untuk membantu, itu kan betul-betul memberikan satu kepuasan tersendiri, memberikan satu kebahagiaan tersendiri. Dan ini saya dorong buat teman-teman semua untuk mari kita belajar sama-sama, kita cari tahu seluk-beluk mengenai asuransi seperti apa. Jangan tunggu sampai ada case baru kita belajar. Karena kita sebagai seorang financial consultant, kita punya tanggung jawab bukan cuma untuk
mengclosingkan orang, tapi juga untuk mengedukasi mereka. Dan juga kalau kita punya tim, kita perlu juga untuk mengedukasi mereka supaya mereka tahu. Ingat ya, jangan teman-teman tidak bisa datang sendiri sebagai agen untuk mengurusi urusan keuangan nasabah. Tidak bisa, itu adalah tanggung jawab dari nasabahnya. Karena nasabah ini uang pribadi, kita tidak mau terjadi apa-apa dan kita yang dituduh, dan itu juga yang dihindari oleh perusahaan. Dan ini bukan cuma di CR, di semua perusahaan asuransi harus dilakukan, pencairannya harus dilakukan sendiri oleh nasabah dan bertemu langsung dengan orang di kantor asuransi yang dimaksud. Jadi itu video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka, silahkan klik tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng supaya ketika saya membuat konten baru mengenai asuransi, investasi, atau bisnis apapun itu, teman-teman mendapatkan notifikasi. Jika teman-teman baru di channel ini, setiap minggu saya buat konten baru, saya buat video edukasi baru mengenai asuransi, mengenai investasi, mengenai keuangan, dan juga tentunya mengenai 3i Networks. Jadi kalau teman-teman baru bisa lihat di video-video saya di channel ini, mungkin ada yang bisa membantu atau menolong mengedukasi teman-teman semua. Saya tunggu cerita teman-teman. Kalau ada yang punya pengalaman yang sama atau punya pertanyaan, mungkin kita bisa share. Mari perkenalkan diri, teman-teman dari kota mana. Mungkin teman-teman adalah nasabah CR yang hanya murni menabung, atau juga mitra aktif yang menjalankan bisnis ini sebagai financial consultant. Saya ingin mendengar cerita teman-teman. Mari share di bawah kolom komentar, atau teman-teman akan bisa lihat di bawah ini ada link di kolom deskripsi. Itu teman-teman bisa klik, itu ada nomor WhatsApp saya dan juga akses ke seluruh akun sosial media saya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. God bless you dan go Crown!